warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan, iman, Islam serta ihsan sehingga kita masih bisa diperkumpulkan bersama orang-orang yang sholih sholihah. Semoga Allah perkumpulkan kembali kita nanti di surga Firdaus. Amin. Salat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap berada di jalan sunnah beliau dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik. Kultum kali ini adalah kultum semoga yang dari sedikit ini, ilmu yang sedikit ini, teman-teman bisa mengambil yang banyak ya. Jadi kultum ini adalah petikan nasihat dari Ibu Ana yang kebetulan relate sama buku yang Ana baca. Oke, Ana mau izin bertanya kepada teman-teman semuanya. Kalau boleh Ana tahu, apa latar belakang teman-teman bisa sejauh ini menghafal Al-Quran dengan berbagai rintangan selama teman-teman ya belajar Al-Quran. Kalau boleh tahu apa teman-teman? Orang tua, cinta dan keimanan. Ya. Karena tanpa cinta mungkin tidak ada yang bisa menyetorkan 30 juz. Sampai nggak kerasa ya, kakak-kakak yang ada di sini. Sampai alhamdulillah kakak-kakak yang ada di sini semuanya nggak kerasa udah mau lulus. Tanpa keimanan, ketika orang di luar lain bilang kayak secara logika manusia ya, kita dihadapkan sama sesuatu yang berulang-ulang, kegiatan yang itu-itu aja. Gimana enggak? Kita paginya, siangnya, sorenya, malamnya sama Al-Quran. Tanpa keimanan, mungkin udah nggak ada orang yang kepikiran buat menghafal Al-Quran. Karena yaitu tadi, kita dihadapkan sama sesuatu yang monoton. Ketika Ana ditanya sama seorang gitu ya, gimana sih ngafal Quran, capek enggak, lelah enggak gitu ya? Ya sebagai manusia, futur itu sendiri, lelah itu sendiri merupakan fitrah untuk kita dari Allah. Pertanyaan yang sama ketika Ana ditanya oleh orang tua Ana ya, ketika Ana mau masuk pesantren gitu, karena Ana dulu emang menggebu-gebu pengen kuliah. Dari dulu pengen kuliah, udah mulai dari SD, Ana selalu ditanya, Ana selalu bilang sama orang tua, khususnya ibu, kayak mau SMP, SMA, sampai mau kuliah, Ana selalu bilang, pokoknya mau di sekolah itu. Pokoknya mau di sekolah itu. Jadi, ya mungkin menurut teman-teman ambis emang gitu ya. Jadi, pokoknya Ana mau ke sekolah itu, tanpa tes, pokoknya harus masuk ke situ gitu, sampai dengan SMA gitu ya. Terus mungkin orang tua aneh ya, dari kecil dulu pengennya kuliah, kenapa sekarang jadi pengen mondok gitu. Orang tua senang. Orang tua mana yang nggak senang ketika anaknya menghafal Quran. Cuma apa yang ditakutkan oleh orang tua anak gitu ya, ketika anak nggak bisa istiqomah, takutnya ketika ngafal cuma ya karena di sini 3 tahun, udah 3 tahun itu aja. Ibu Ana tanya gini, kayak orang-orang yang emang awal-awal pengen ngafal Quran, pasti yang ditanya apa? Motivasi menghafal Quran. Bagi Ana sendiri, motivasi menghafal Quran itu ya karena Ana berpikir bahwasanya dari dulu asal ngejar dunia aja gitu. Katakanlah prestasi gitu ya. Mungkin kalau prestasi dunia, orang tua Ana bisa bangga cuma di dunia aja. Tapi ketika Ana ngafal Quran gitu ya, sesuatu hal yang bisa Ana kasih ke orang tua prestasi sampai akhirat nanti gitu ya. Terus orang tua Ana nanya juga, di sana bosan enggak? Di sana capek enggak gitu ya? Atuh, kalau capek mah pasti gitu ya. Kembali lagi karena emang kodrati kita sebagai manusia pasti banget dihadapkan
sama yang namanya capek. Tapi nggak tahu teman-teman bagi Ana sendiri, dulu ketika hafal Quran juga jatuh cinta sama Al-Qurannya teh. Ketika dulu kelas 11, Ana teh suka banget yang namanya dengerin Ustadzah Nabilah Abdurrahim Bayan, tahu? Juri Hafidz RTTI. Nah, sama beda Mansur. Sampai akhirnya Ana jatuh cinta sama Quran surah Al-Mulk dan Al-Qiyamah. Di situ Ana nulis di nulis di buku, satu lembar buku gitu ya. Ana bawa di sekolah ketika lagi ke kantin gitu ya, disakuin ketika lagi ke kantin, ketika lagi perpus, ketika ada jam-jam kosong. Karena dulu menurut Ana malu Pak bawa Quran teh kayak asa ukti-ukti gitu. Malah jilbabnya lebar pakai handshock, anak SMA malu, pokoknya malu. Terus Ana nyuri-nyuri waktu ada jam pelajaran kosong gitu ya, kalau nggak ada guru. Di situ sampai pernah Ana ditegur gara-gara waktu itu lagi ada pelajaran SBK. Karena anak ilmu bahasa dan budaya gitu ya, jadi sering banget yang namanya belajar kebudayaan gitu ya, antropolog gitu teh sering dan ya senang gitu. Dan waktu itu pas Ana lagi kebetulan dikasih tugas buat bikin tangga nada. Kalau enggak ya namanya musik ya, astagfirullah. Dulu kalau enggak yang ada ditugasin nyanyi, pegang alat musik atau enggak ngebuat lirik. Nah waktu itu lagi ada ditugasin buat ngebuat tangga nada. Yang tugasnya itu paling terakhir. Karena tiap individu, walaupun kita berkelompok, tapi tiap individu udah dikasih jatah tugasnya masing-masing gitu. Dan menurut Ana, ya udah nanti karena tugasnya terakhir, bisalah Ana ngafalin dulu. Bisalah ngafalin dulu, maksudnya Ana sendiri dulu gitu ya. Sama kertas yang tadi, kertas lembaran yang isinya surah Al-Mulk sama surah Al-Qiyamah gitu ya. Sampai akhirnya Ana ditegur kayak nah dari teguran itu Ana sadar bahwasanya ternyata penting banget mencari lingkungan yang mendukung. Terus nggak tahu tentang menghafal, emang Ana suka menghafal karena dulu Ana paling suka ngafalin pasal gitu ya. Kalau kadang sok ngafalin pasal, ngegerenyem gitu bahasanya di sini ya, ngegerenyem ngafalin pasal. Terus dari situ Ana berpikir kenapa nggak Ana alokasiin ngafal ini ke ngafal yang lebih berfaedah gitu, ke gimana sih? Nah, terus kayak itu Ana jawab kayak itu ke ibu Ana. Seru, asik, pokoknya bikin pengen terus kalau ngafal Quran teh. Terus ibu Ana bilang gini, kalau gitu berarti cinta gitu. Ya udah, ya gitu berarti cinta. Ana teh bilang yang gitu. Terus ibu Ana ngomong gini, kalau emang bener cinta, kenapa ada orang yang cerai cuma gara-gara nggak cinta lagi? Kenapa ada orang yang putus pekerjaannya cuma karena emang nggak suka lagi sama pekerjaannya? Berarti antum gitu ya, antum bisa berhenti dari menghafal karena emang udah nggak cinta lagi gitu. Ana di situ diam ya, astagfirullah, gitu. Gimana ya? Gitu. Terus lama gitu ya, si Bu Ana bilang gini, ada yang lebih kuat daripada cinta itu sendiri. Bukan berarti menghilangkan rasa cinta itu, bukan. Cuma ada hal yang lebih kuat dari cinta itu sendiri. Ada yang tahu apa? Kata Ibu Ana, perasaan butuh ke Allah. Perasaan butuh. Ibu Ana mau misalkan yang kayak gini. Contohnya gini, kalau ada orang yang datang ke ibu dengan mengeluh sama kayak sakit ini, Bu, sakit ini gitu ya. Sebanyak kayak terus mau obat gitu ya, misalnya. Terus Ibu Ana ngasih obat A, B, C misal sampai Z gitu ya. Ternyata obatnya juga mahal gitu ya misalnya. Jadi kayak sepahit kata Ibu Ana teh, sebanyak apapun obat yang emang dibutuhkan gitu. Sepahit apapun, sebanyak apapun dan semahal apapun yang namanya butuh sembuh, pengen sembuh pasti diminum gitu ya. Sama halnya tuh kemarin cenah Bulbul itu tante kemarin pulang dari dinas gitu ya. Pulang dari dinas terus harus lewatin jembatan yang emang horor. Bukan cuma horor
sama hal-hal goibnya gitu. Tapi daerah anak terkenal sama apa, Diva? Begalnya. Daerah anak terkenal sama begalnya gitu. Dan begalnya nggak ecek-ecek. Kalau emang langsung langsung dicelurit kalau emang apa yang dia pengenin nggak dikasih gitu ya. Ya kemarin waktu bulu-bulu anak waktu kemarin lewatin jembatan yang terkenal goib gitu ya, udah perempuan sendiri naik motor gitu dan harus ngelewatin jembatan yang emang mengerikan gitu ya. Akhirnya karena emang butuh pulang, akhirnya bulu-bulu anak kemarin itu sampai memesan Gojek. Cuma pengen dikawal di depan sama di belakangnya karena takut gitu. Kata ibu anak, tuh kayak gitu aksi orang-orang yang emang benar-benar butuh gitu. Jadi teman-teman, kalau ada kita di sini, dari kita di sini yang merasakan lelah, futur gitu ya, capek gitu ya. Selain kita harus nimbulin rasa cinta itu sendiri, kita harus tanamkan perasaan butuh ke Allah gitu ya. Ingat lagi orang-orang yang menaruh harapan, wajah-wajah orang yang menaruh harapan kita di sini gitu. Gimana awal kita mencari lingkungan yang baik kayak ada di Magnis gitu. Ingat lagi ketika ketika persiapan kita di sini gitu ya, tanya-tanya ke sana kemari tentang pesantren ini khususnya gitu ya. Jadi pecut diri kita dengan alasan-alasan baik, pecut diri kita dengan hal-hal motivasi yang baik, biar kita tetap semangat, biar kita tetap istiqomah, biar kita tetap kayak harus bertahan di jalan ini gitu ya. Terus nasihat selanjutnya gitu ya, berkaitan sama menghafal Al-Quran itu sendiri. Ketika Ana gitu ya, awal Ana dapat di Magdis gitu ya, khususnya di Bandung gitu, nggak tahu bakal ke Magdis. Kalau ke Bandungnya mah pengen ke Bandung dulu ya, karena nggak tahu, Ana suka banget sama kebudayaan gitu ya, karena bahasanya juga asa suka. Terus habis itu sebelum Ana ke Bandung, Ana pernah merantau ke kota yang emang juga kota terkenal sama kota angkringan, kota rindu, kota kenangan. Ada yang tahu? Jogja, ya, Jogja. Mungkin ketika di Jogja, dari anak SMA, terus anak yang ya nggak bisa jauh dari orang tua, terus langsung ke Jogja yang nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, udah langsung di Jogja kayak gitu. Anak sering homesick, anak sering nangis gitu. Tapi anak sering nangis, walaupun anak sering nangis, anak tetap kayak pokoknya nggak boleh malas gitu. Anak tetap kayak berusaha, terus sampai akhirnya pengen lagi merantau gitu ya, karena mungkin dulu sering nangis itu, sempet nggak dibolehin buat kayak udah kalau mau ngafal di daerah sini aja gitu. Tapi anak nggak mau, ada dorongan lain ketika anak keluar gitu ya, ke kota lain gitu. Sampai akhirnya boleh, kata ibu sama abah anak teh, boleh kalau mau ngafal Quran, boleh merantau, asal satu syaratnya. Dikirain anak sok belajar yang penting belajar yang benar, harus bisa tasbih 30 juz, ternyata enggak. Alasannya cuma satu, apa? Jangan nangis. Karena emang anak cengeng. Jangan nangis gitu ya. Sampai akhirnya anak bingung kan. Ya, insya Allah kalau nangis mah enggak gitu. Tapi ya namanya orang tua gitu ya, namanya perempuan khususnya yang nggak pernah dijenguk, yang nggak punya saudara di sini gitu ya, tetap aja nangis. Tapi ketika anak nangis, ibu anak nggak marahin lagi karena emang tahu gitu ya, nangis teh sebagai seni, nangis itu seni menjadi seorang perantau. Terus ketika anak kayak baru nelpon gitu ya, Assalamualaikum ibu gitu, ibu sehat, apa kabar gitu ya. Terus udah makan belum gitu ya, basa-basi. Terus kalau anak udah bilang kayak, Bu minta doanya ya gitu, ibu anak pasti tahu, nah ini anak ada apa gitu ya. Ibu anak bilang kayak lagi kenapa gitu. Terus langsung bilang gini, sepelik apapun ujian hidup yang
kita hadapi. Kenapa syaratnya ibu nyuruh anak teh bahagia gitu, bersyukur dengan bahagia? Kenapa gitu? Karena ternyata ketika kita bahagia, imunitas yang ada di tubuh kita ini akan stabil, akan bahkan bisa naik. Dan kalau kekebalan tubuh kita bisa naik ataupun stabil, kita akan sehat. Nah, kalau kita sehat gitu ya, kita akan memudahkan kita buat apa? Memudahkan kita buat kayak murojaah juga enak, ziyadah insya Allah lancar, apalagi yang namanya beramal insya Allah jalan gitu ya. Dan kalau kita nangis gitu ya, kalau kita stres, otomatis imunitas yang ada di tubuh kita itu akan turun, yang menyebabkan kita sakit. Nah, kalau sakit, murojaah juga acak-acakan, ziyadah juga nggak bener, apalagi beramal gitu ya, nggak bisa gitu. Nah gitu. Terus di sini ada yang pernah nonton film 5 cm? Pernah gitu ya. Ada kisah yang luar biasa, selain dari kisah persahabatan sama percintaan, kisah perjuangan menaklukkan Semeru gitu ya. Semeru, ya apa? Semeru, ya gitulah, ya gunung itu makanya. Ana belajar dari film itu buat kayak, oh iya ya, walaupun ketika Ana lagi lelah berjuang gitu ya, bukan Ana tidak menikmati proses, bukan Ana tidak menikmati proses, enggak gitu ya. Tapi ketika Ana lagi lelah, lagi kayak, wah ya Allah gini banget gitu ya, Ana selalu kayak bahasanya memanipulasi diri buat kayak sok fokus pada garis finish gitu, fokus pada hasil akhir. Ketika emang antum gitu ya, Ana bilang ke diri Ana sendiri, antum bisa membersamai Al-Quran gitu sampai akhir hayat nanti, sampai nantinya Al-Quran bersaksi bahwasanya Al-Quran pernah diperjuangkan oleh fulanah gitu, dijaga siang dan malam gitu dengan segala pengorbanan yang dia berikan. Jadi emang tiap orang mungkin punya pecutannya masing-masing gitu ya. Bukannya Ana tidak bisa menikmati proses gitu, tapi Ana selalu memanipulasi diri Ana sendiri, sok fokus pada garis finishnya. Dan teman-teman tahu apa garis finish kita di sini? Surga. Iya benar banget. Ingat surga, bukannya Al-Quran telah mengabarkan seberapa indahnya surga, bukannya kitab At-Tibyan gitu ya telah menjelaskan betapa Allah sangat memuliakannya seorang ahlul Quran gitu ya. Jadi buat apa kalau kita nggak semangat gitu. Dan teman-teman, yang namanya lelah, yang namanya futur nggak jauh-jauh sama yang namanya sikap yang namanya lelah nggak jauh-jauh sama yang namanya sikap bermalas-malasan. Padahal tidak ada akhir yang indah ketika kita bermalas-malasan. Karena perjalanan hidup, kejayaan dan kemuliaan hidup itu bisa kita raih dengan yang namanya lelah dan berletih-letih. Sebagaimana ketika kita itu tadi di dalam film 5 cm gitu ya, betapa ketika mau naik gunung teh persiapan apa aja yang emang harus dibawa gitu, selain emang harus fisik yang emang kuat, harus terus barang-barang yang emang mendukung biar bisa bahagialah bahasanya di puncak nanti. Jadi teman-teman, astagfirullah. Jadi teman-teman tetaplah membersamai Al-Quran gitu ya, walaupun ziyadah, walaupun murojaah walaupun murojaah seperti ziyadah, tetaplah murojaah. Walaupun murojaah seperti ziyadah, tetaplah murojaah. Walaupun malasnya setengah mati, harus menahan kantuk yang benar-benar sampai totoa gitu ya, sampai ya kayak gitu. Teman-teman pasti udah ngerasain di sini semuanya totoanya gimana gitu ya. Tetaplah menghafal Al-Quran, tetaplah membersamai Al-Quran, walaupun terasa berat gitu ya, walaupun pengen pulang, walaupun kita harus kehilangan teman berjuang ketika di sini gitu ya. Ana mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman Ana yang di sini gitu ya, khususnya akhwat gitu ya. Terima kasih telah menjadi the best part dalam hidup Ana. Terima kasih telah berjuang sejauh ini gitu ya.
Terima kasih telah berjuang apapun itu bersama Al-Quran, beramal, semuanya ada di sini. Terima kasih telah saling menguatkan, terima kasih saling memberi nasihat, motivasi semuanya gitu ya. Terima kasih telah mewarnai Ana dengan warna-warna yang Masya Allah luar biasa sangat indah gitu ya. Terkhusus teman kita yang nggak ada di sini, teman kita yang masih teman kita yang masih dalam satu visi akhirat, yang namun tidak ada dalam satu atap gitu ya. Kita doakan semuanya, semoga Allah angkat penyakitnya segera mungkin. Semoga rasa sakitnya Allah ganti dengan digugurkannya dosa-dosa teman kita ini. Semoga ya kurang lebih 1,5 tahun kita membuat jalan hidup visi kita bersama. Semoga teman kita ini bisa lebih dari kita yang ada di sini gitu. Semoga kita bisa membersamai Al-Quran sampai nanti Al-Quran yang akan bersaksi di akhirat bahwasanya Al-Quran pernah dijaga dan dirawat oleh kita siang dan malam. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ana. Mohon maaf apabila mohon maaf apabila apa yang Ana katakan tidak sesuai dengan apa yang Ana lakukan. Mohon koreksinya, mohon tegurannya, mohon dimaafkan dan didoakan, mohon ditegur dan dinasihati. Cukup sekian. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa khasiyati. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.